Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini adalah iman dalam tindakan. Kalau Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu, katergesiste, dari akar kata katergasomai, aslinya as thoroughly working as something, accomplish, commit, as achieving an effect, produce, make completely, ready, prevail, overcome. Artinya dengan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu untuk mencapai sesuatu, berkomitmen, menghasilkan, membuat, benar-benar siap, menang, mengatasi. Ini pengertian kata katergesiste ini. Kata ini jelas menunjukkan harus ada usaha kita untuk mencapai sesuatu. Ya, maksudnya gitu. Nah, ini yang harus kita mengerti. Mencapai sesuatu. Sesuatu apa itu? Ya, maksud keselamatan diberikan. Memang Allah yang mengerjakan di dalam kita. Tetapi kata Allah mengerjakan tidak bermaksud Allah mengambil alih tanggung jawab kita loh. Dalam teks aslinya adalah energein, dari kata energon, dari akar kata energeo yang artinya be at work, operate, become effective. Mengerjakan atau ada dalam suatu kegiatan atau pekerjaan, beroperasi atau menjadi efektif. Nah, sebenarnya kata katergesiste maupun energon memiliki kata dasar yang sama, ergon atau erga. Katergesiste dari dua kata ya, kata dan ergosomai, kata dan ergosomai, katergesiste, katergesomai. Sedangkan energon dari dua kata ergon, yang artinya membuat efektif, atau bisa diartikan sebagai be vigorous in pursuit of an objective, menjadi kuat dalam mengejar tujuan. Nah, seberapa Allah menjadi efektif dalam hidup seseorang tergantung dari bagaimana kita merespon anugerah yang Allah sediakan. Supaya menjadi efektif, manusia harus berani menanggalkan semua beban dan dosa. Supaya menjadi kita efektif mencapai maksud keselamatan diberikan, yaitu serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa, atau dikembalikan ke rancangan semula, harus melepaskan beban, artinya keterikatan dengan dunia dan dosa. Bahkan merupakan keterikatan dengan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini menyangkut daging, saudaraku. Orang yang memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu tidak dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dalam hal ini tidak mungkin kita bisa menjadi orang Kristen yang baik ya, tanpa melakukan barter. Yesus berkata bahwa kita harus melepaskan diri dari segala milik, barulah bisa diubah atau menjadi murid. Baru bisa diubah. Lukas 14:33. Harus ada kesediaan dari diri kita untuk melepaskan segala sesuatu yang kita nilai berharga di dalam hidup kita. Ya, demi memperoleh Kristus. Nah, Paulus dalam Filipi pasal 3:7-9 mengatakan dia melepaskan semuanya, menganggapnya sampah supaya beroleh Kristus. Melepaskan semua. Ya, semua kebanggaan, konsep-konsep cara berpikirnya, ya, segala keinginan batin, keinginan jiwa dan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang karenanya Paulus berkata, ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus harus menyalipkan segala keinginan dan hawa nafsunya. Maka Paulus bisa mengatakan, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebab tidak mungkin memperoleh Kristus tanpa melepaskan segala sesuatu. Lalu Paulus mengatakan, dan berada dalam Dia bukan berdasarkan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kalimat kebenaran berdasarkan kepercayaan bukan berarti hanya dengan pikiran atau percaya atau yakin bahwa Yesus adalah juru selamat maka kita dapat mengalami keselamatan. Karena berdasarkan kepercayaan artinya kehidupan yang benar karena menuruti kehendak Allah. Jadi bukan hanya berdasarkan keyakinan dalam pikiran, tapi kelakuan kita yang menuruti kehendak Allah. Iman bukanlah sekedar keyakinan dalam pikiran, saudara. Iman adalah tindakan dalam penurutan kepada seluruh kehendak Allah. Kalau seandainya Paulus hidup pada zaman sekarang dan mengajarkan bahwa seseorang harus melepaskan segala sesuatu untuk memperoleh Kristus, maka tidak sedikit teolog akan mengecam dia dan berkata, Paulus, kamu sesat. Keselamatan dapat diperoleh bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Kamu mengajarkan anugerah plus itu namanya. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, Paulus. Istilahnya sola gratia gitu loh. Kamu ini pasti pengikut Arminius, seorang Arminian. Paulus akan menjawab, bro. Paulus kan menjawab bahwa dirinya itu pengikut Kristus. Aku itu pengikut Kristus, bro. Pengikut Yesus dari Nazaret, bukan pengikut Arminius, juga bukan pengikut Calvin atau Agustinus atau yang lain. Tapi aku ikut Yesus yang mengajarkan harus melepaskan segala sesuatu untuk menjadi muridnya. Paulus mengutip ucapan Yesus dalam Matius 13 ayat 44-46. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam yang ditemukan orang, lalu orang menjual seluruh hartanya demi membeli ladang itu. Seperti seorang pedagang yang mencari mutiara indah, setelah menemukan mutiara yang indah, dia jual seluruh hartanya demi mutiara itu. Wah, ini betul-betul sudah tidak wajar. Tapi Paulus mengikuti gerak itu, maka dia berkata, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada barter. Mungkin teolog-teolog sekarang akan berkata kepada Paulus, tidakkah kamu ketahui di kitab Roma, Paulus, dikatakan bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman seperti Abraham dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Paulus akan menjawab, bro, kitab Roma aku yang tulis. Benar, orang dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Tapi iman itu perbuatan loh. Artinya bukan perbuatan berdasarkan hukum, tapi perbuatan yang mengikuti jejak Tuhan. Karena iman itu, pisteo itu, menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Itulah sebabnya aku berani berkata kepada kalian, ikutilah teladanku dan orang-orang yang dapat menjadi teladanmu. Bukan hanya ikutilah teologi aku, tapi ikutilah teladan hidupku. Iman yang hanya ada dalam pikiran tidak membuat seorang dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Yang ada adalah kesombongan dan hidup wajar seperti manusia lain. Memang keselamatan bukan berdasarkan perbuatan tapi iman. Tapi iman itu perbuatan dalam penurutan terhadap kehendak Allah, bukan penurutan terhadap hukum. Karena hukum tidak akan bisa membuat orang menjadi layak di hadapan Allah. Tetapi Roh Kudus yang menuntun seseorang bisa membuat orang itu layak menjadi sekutu Allah, berdamai dengan Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela, dan layak masuk tempat kudus yang tidak bercacat dan tidak bercela, yaitu kerajaan surga di langit baru dan bumi baru nanti, dan menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan. Saudaraku sekalian, inilah kebahagiaan kita sebagai orang Kristen. Bersyukur kita masih bisa berkesempatan mengerti hal ini, supaya kita berubah sesuai dengan maksud keselamatan Allah berikan. Amin. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gratia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.